datang karena kegiatan ini merupakan bagian dari tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan Kota Batam. Itu di modul 2.3 tentang pembelajaran kucing. Nah, ini saya perkenalkan Pak Anto yang mungkin Pak kami juga sudah kenal. Dia menjadi kepala sekolah di SD 06 Bingung, Anto ya? 10. SD 10 Bingung, Pak. 10 Bingung. Nah, dia juga bertugas mendampingi saya sebagai pengajar praktik di CGP Angkatan Kota Batam. Jadi tujuan saya meminta bantuan kepada Pak Tommy untuk hadir pada saat ini yaitu melaksanakan kegiatan coaching tersebut. Saya sebagai coachnya, Pak Tommy sebagai coachingnya. Nah, yang pertama ini kan siap Pak Tommy ya? Insya Allah siap. Siap ya. Terima kasih. Pak Tommy, Pak Tommy bukan tipe orang yang suka bercerita. Saya juga tidak melihat Pak Tommy juga mengeluh salahnya. Karena itu bukan tipe Pak Tommy. Namun kan di sini saya cukup lama mengenal Pak Tommy sekitar setahun lebih dan kita pun juga cukup dekat. Sangat intern, dimana saya melihat kondisi Pak Tommy. Yang pertama, Pak Tommy sekarang sedang menjalankan perkuliahan pada bidang studi guru sekolah dasar. Namun yang Pak Tommy alami, Pak Tommy kesehariannya mengajar bidang studi olahraga. Kan? Lalu yang kedua yang saya perhatikan juga Pak Tommy sekarang kan ada tes P3K. Pak Tommy tidak mendapatkan kesempatan itu karena memang belum lulus, belum mencukupi persyaratan tersebut. Yang ingin saya tanyakan, berpengaruh apa tidak secara pemikiran Pak Tommy terhadap proses belajar mengajar terhadap siswa di SD 07 khususnya? Untuk berpengaruh atau tidak ya itu untuk secara mental itu sangat berpengaruh sekali bagi saya karena ya syarat-syarat untuk menjadi seorang guru itu kan saya masih belum terpenuhi. Jadi di sini itu saya tuh merasa hari ke hari menjadi beban pemikiran saya untuk bagaimana saya tuh harus sama seperti teman-teman yang lain, meskipun itu kan mungkin ada permasalahan di masa lalu. Jadi sehingga dampaknya terasa sekarang ini ketika teman-teman sudah mulai berjuang meningkatkan prestasi mereka, saya tuh jadi tidak bisa mengikuti, tidak bisa bersaing. Jadi itulah mungkin kendala yang membuat saya itu merasa terpikirkan terus seperti itu. Oke. Karena itu saya meminta Pak Tommy untuk hadir di sini karena menurut saya orang yang tepat, karena saya siap untuk diskusi terhadap hal tersebut. Jadi kalau Pak Tommy sendiri berharap apa nih harapan Pak Tommy dan tujuan dari diskusi yang akan kita lakukan? Pertama tentu motivasi dari kawan-kawan nanti. Karena dahulu waktu sebelum saya di sini di sekolah ini, saya kan pernah di sekolah lain. Jadi di sekolah itu saya merasa motivasi dari teman-teman, dari kepala sekolah itu kurang. Kalau untuk pendidikan yang penting Anda mengajar sudah tidak penting tamatannya SMA atau yang penting mengajar, tidak ada motivasi seperti yang
sekolah kita ini, maksudnya sekolah kita dari kepala sekolah semenjak SKP Polina kan, dia mendukung secara materi, secara moral juga semangat gitu, apalagi kawan-kawan. Dan juga saya kalau di sini merasa terpacu karena saya merasa hanya saya sendiri kan di sini, jadi saya harus kejar gitu, dan merupakan target yang paling utama sekali, saya harus selesai itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya lah begitu. Kalau boleh tahu bagaimana perasaan Pak Tommy saat ini? Kalau saat ini alhamdulillah agak tenang karena saya sudah istilahnya sudah mengikuti perkuliahan, sudah aktif, tidak seperti dulu. Kalau dulu kan saya ketika ada uang saya ikut, ketika saya tidak ada keadaan ekonomi saya menurun dan teman-teman di situ pun juga nggak bisa bantu secara materi, jadi saya terpaksa harus cuti, diberhentikan dulu, nunggu semester lanjut, kalau ada saya lanjut lagi. Kalau di sini alhamdulillah selalu ada solusi untuk dari pemimpin, dari kepala sekolah juga ada solusi, dari teman-teman juga ada jalan keluar. Kalau untuk saat ini, jadi saya itu merasa sudah nyaman, sudah bisa ikut perkuliahan, tinggal menunggu waktu saja. Saya tidak berat, mungkin saya fokus tentang kuliah saja. Apa sekiranya kesulitan dan kendala yang Pak Tommy hadapi saat ini dalam menghadapi sekolah yang Pak Tommy? Ya, kalau saat ini sih, ya sebenarnya permasalahan di bidang ekonomi itu udah tidak masalah bagi saya kan. Sekarang ini yang punya masalah tentang materi kuliah materi yang saya hadapi yang terakhir ini kan tentang pemantapan kemampuan profesional mengajar kan. Jadi saya harus benar-benar menguasai bagaimana cara mengajar dengan baik. Artinya saya harus betul-betul menerapkan metode-metode apa yang harus kita pelajari di kelas yang akan saya buat kalau menjadi sebuah laporan kerasa. Apa rencana yang akan Pak Tommy lakukan? Kalau rencana, ya saya tentunya lebih banyak belajar lah, membaca rencana pelaksanaan pembelajaran, RPP atau metode-metode pembelajaran yang dapat meningkatkan minat belajar siswa, karena judul yang saya ambil itu kan berhubungan dengan meningkatkan minat belajar siswa yang ada di kelas gitu kan. Jadi saya harus berusaha mencari metode atau teknik apa yang cocok dan pas untuk pembelajaran atau penelitian yang saya buat ini. Maaf izin sebentar Pak Tommy, saya ingin memastikan bahwa HP-nya terekam Pak Tommy. Oke. Maaf bentar Pak ya. Kita lanjut ya Pak Tommy ya. Saya lanjut. Apa nih bukti komitmen Pak Tommy bahwa Pak Tommy akan tetap melaksanakan tugas dengan baik? Bukti bahwa saya yang paling tidak saya itu harus disiplin dalam menjalankan tugas. Terus saya harus melakukan ya metode-metode yang pas lah, media yang pas di anak-anak itu supaya mereka
tidak bosan dalam belajar gitu. Jadi saya tuh berpikir jika saya sudah selesai melakukan penelitian ini, saya berharap di kelas itu anak-anak itu tidak seperti yang saya ajarkan sebelumnya, artinya monoton dengan ceramah saja. Jadi saya di sini kan menggunakan teknologi TPACK gitu kan ya, jadi berbasis teknologi, artinya saya menggunakan proyektor, menggunakan modul-modul yang sudah saya rancang sebelumnya, ada video-video pembelajaran di situ. Jadi saya yakin anak-anak itu mereka semangat kalau dengan media yang seperti itu. Saya sudah lihat juga mereka semangat sekali kalau ada proyektor, terus dengan materi yang saya sajikan di slide-slide PowerPoint itu ada videonya, mereka sangat senang dan sangat antusias kalau saya lihat. Jadi saya berusaha untuk ke depan ya mungkin bisa menerapkan metode TPACK itulah, teknologi, pedagogi, konten juga. Ini seperti itu. Jadi menurut Pak Tommy, perbedaannya tadi sebelum Pak Tommy mempelajari hal tersebut dan Pak Tommy melakukan hal yang baru ini, anak-anak tadi merasa antusias begitu ya? Iya, berubah. Dan itu saya rasakan Dan anak senang ya? Ya. Siapa nih kira-kira orang yang dapat membantu Pak Tommy dalam mewujudkan mimpi-mimpi Pak Tommy dan tugas-tugas pada saat Pak Tommy membutuhkan Ya, sebenarnya kawan-kawan mereka tuh selalu siap ya, kalau saya pikir selalu siap untuk membantu. Dan yang ini yang paling sering saya tuh pernah minta bantu sama Pak Husni, karena dia kan pembimbing. Saya kemarin memilih Pak Husni itu sebagai pembimbing atau supervisor dua saya. Jadi beliau juga membimbing saya bagaimana cara belajar siswa di dalam kelas begitu. Siswa itu harus aktif di mana, artinya kita ini hanya sebagai fasilitator saja. Jadi saya beranggapan pokoknya belajar ini, awalnya belajar di Akbar yang sekarang ini kan tentunya anak itu harus aktif gitu. Iya. Dari kita itu mungkin hanya sebagai fasilitator saja ya. Jadi saya belajar dari beliau bagaimana membuat anak itu terus aktif, terus bisa menemukan hal-hal yang baru dalam pembelajaran. Seperti itulah yang sering saya banyak tanyakan sama Pak Husni. Karena beliau kebetulan pembimbing dua saya juga di pembelajaran. Tinggal satu semester lagi Pak ya? Iya, insyaallah satu semester. Insyaallah tahun depan Halangan. ya, amin. Segera Ya, mungkin. sedang berjuang. Tetap semangat Pak, Semangat. tetap bermanfaat bagi rekan, bagi siswa, dan bagi sekolah. Iya, pasti itu. Dan yang terakhir, saya ingin bertanya bagaimana perasaan Pak Tommy kembali. Tadi kan, mungkin saya kan karena saya paham Pak Tommy bukan tipe orang yang suka bercerita sana sini, pun harus suka mengeluh. Tadi kan kita sudah sedikit berbagi dan diskusi tentang sesuatu yang Pak Tommy sedang ada. Bagaimana perasaan? Alhamdulillah untuk saat ini perasaan saya itu lega. Saya itu ketika ada masalah bercerita sama kawan, sama teman atau sharing seperti ini, ada rasa lega sedikit. Dan tidak saya itu bisa berbagi sama kawan, oh ini permasalahan yang saya hadapi, sehingga kawan tahu mungkin dari kawan-kawan ada solusi. Jadi untuk saat ini saya merasa lebih lega lah. Saya tidak memendam itu sendiri, karena jujur permasalahan saya ini ada di
jadi beban juga buat saya. Dalam mengajar nanti saya berpikir, terus belum lagi berpikir bahwasanya honor ini mau dibuang gitu kan. Nah, itu yang saya pikirkan. Jadi sempat juga isu-isu itu beredar ke saya kan. Jadi beban itu terus menghantui saya. Akhirnya sempat juga saya sharing sama bapak sekolah kan, mengenai bagaimana kasih honor ini. Akhirnya bapak memberikan ini ya, beliau juga dapat dari PGMI kan. Tapi katanya tidak semudah itu, karena kami sudah juga sudah memberikan itu juga. Mungkin kalau honor ini dibuang secara langsung itu tidak semudah itu lah. Yang penting katanya kamu kejar target satu kelas. Jadi agak perasaan itu nggak lega lah. Insya Allah Pak Tony karena keikhlasan dan perjuangan Pak Tony untuk berbuat yang terbaik bagi sekolah secara ikhlas, Insya Allah Pak Tony akan dapat balasan. Iya. Yang disampaikan kepala sekolah itu benar, memang kunci utama harus disegerakan. Iya. Karena Insya Allah memang prediksi saya juga Pak Tony kan Insya Allah tahun depan tuh ya yang paling terburuk sekali itu migrasi juga 2024. Artinya Pak Tony sudah selesai sebelum tahun itu. Iya. Dan Pak Tony bisa mengikuti tes Juga kesehatannya saya sudah ya istilahnya paling tidak menata angin segar. Ada informasi dari kawan-kawan bahwasanya 2024 ini harus itu maksudnya hilang jaga. Jadi katanya dapat informasi katanya 2024 atau 2025 tidak kan lihat semua. Jadi bisa kita berdoa. saya doa selalu untuk Bapak. Terima kasih banyak Pak atas waktu ini. Oke, sama-sama. Mohon maaf jika ada salah kata. Silakan maaf. Cukup Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nggak minum loh Pak. Minum, boleh minum bantuannya? Minum. Oke. Jadi kurang lebih 15 ya Pak, sampai 15 menit ya. Jadi itu Pak Tommy ini salah satu teknik guru bisa dilakukan oleh guru ke murid atau sesama guru ini, kepala sekolah ke guru. Jadi tujuan coaching ini sebenarnya bagus. Jadi coach itu sebenarnya tidak perlu seseorang yang betul paham tentang bidang yang di coaching ini. Misalnya Pak Budi tidak perlu paham benar apa pekerjaan Pak Tommy. Jadi tugas kami sebagai coach itu adalah menggali apa yang terpikirkan oleh Pak Tommy. Pak Tommy sedang ada apa yang ingin dibicarakan. Kalau itu berupa masalah, kira-kira apa masalahnya? Kira-kira apa solusinya? Solusi bukan dari kami. Makanya Pak Budi tadi tidak memberikan solusi. Jadi itu hasil memang dari pemikiran kita sendiri. Jadi kenapa tidak ditawarkan solusi? Karena solusi yang kami berikan itu mungkin tidak sesuai dengan kondisi Pak Tommy di lapangan. Jadi yang tahu keadaan Pak Tommy itu ya Pak Tommy sendiri. Jadi tugas kami itu hanya menggali, terus menggali apa alternatif apa saja yang mungkin dilakukan oleh Pak Tommy dan memastikan apakah itu akan dilakukan atau tidak. Lalu memaksa kapan akan dilakukan. Nah, gitu. Jadi sebenarnya tahap pertama ada beberapa sesi sebenarnya. Kalau memang ini betul butuh sesi lanjutan, nanti akan diteruskan. Mungkin selang beberapa hari, mungkin Pak Tommy sudah berbuat tentang rencananya, nanti ngobrol lagi. Ya, sebenarnya tidak perlu duduk seperti ini ya kalau coaching itu ya. Kita duduk santai sambil bawah pohon, sambil ngopi, sambil ngobrol, itu bisa kita mengendali. Tapi kalau sesi formalnya ya seperti inilah. Mungkin sesi lanjutannya itu bisa dengan santai dan ngobrol-ngobrol diskusi. Ya. Ya kalau Pak Budi kan memang bawaannya ya beginilah caranya. Formal. Jadi kita ikut formal ya. Jadi kita ikut tekniknya, jawab pun harus bahasa yang
Iya, apa ini kan semakin banyak latihan, yang Belajar. biasa Proses belajar. Iya, Pak. masih belajar, ya. Saya masih belajar. Tahu bisa ikut keren. Iya, Amin. bisa. Amin, bisa, Pak, bisa. Yang penting dari kita dulu nih, mau apa enggak? Nah, iya. Kuncinya di kita. Pertanyaannya itu, pertanyaan awalnya. Kita mau apa tidak? Iya. Kalau terpaksa awalnya, itu memang agak berat. Makanya, tapi kalau kita udah tekad apapun yang terjadi, aku ikut lah. Berdarah aku ikut lah. Saya ya gitu. Harus ada. Jadi menurut Pak Budi, coaching yang kita lakukan ini tadi gimana? Sesuai dengan harapan atau gimana? Ya masih belum sih Pak, masih karena saya belum menggali lebih dalam lagi kan. Nah, Karena saya belum menggali lebih dalam. iya. Antara tujuan di awal dengan hasil dari Pak Tommy tadi sudah sesuai belum? Sesuai karena harapan saya kan beliau tetap mempunyai semangat yang tinggi, jangan sampai terpengaruh terhadap apa isu-isu yang bebas saat ini kan. Karena itu saya tahu secara psikologis akan sangat mengganggu, apalagi di sini mohon maaf ya Pak Tommy ya, Pak Tommy sendiri nih Iya. yang menghadapi situasi itu gitu. Sendiri Pak ya? Sendiri. Itu. Jadi yang lain sudah dulu Sudah gitu ya? selesai semua. Pak Budi masih OTW nih? PGSD-nya masih PKP ya? Iya. Terakhir ya? Tinggal terakhir. Ini Ya itu. Apa-apa Pak, pelan-pelan. Semua orang punya apa ya, cerita masing-masing jalan hidupnya. Jadi kita jalankan cerita kita lah. Nggak usah lihat orang. Yang perlu Pak Budi seandainya diulangi lagi nih coachingnya kan dari yang lain dengan fokus yang sama. Apa yang perlu Pak Budi gali lagi? kira-kira? Ya, yang akan saya gali itu yang pertama ya itu tadi pertama dari rencana beliau, tindak lanjut beliau, dan komitmen beliau. Sama itu mungkin lebih akan saya tekankan kembali. Jadi Pak Tommy ingat pertanyaan Pak Budi, harapan diskusi ini kira-kira setelah selesai diskusi, menurut Pak Tommy harapannya sudah tercapai belum? kalau menurut saya, Iya. kalau untuk ini pada saat ini masih ini apa? Maksudnya belum sepenuhnya karena saya kan masih dalam penerapan, masih, Ya. maksudnya di kelas gitu kan. Saya masih dalam penerapan proses itu Waalaikumsalam. berjalan. Jadi tapi saya Ambil bisa aja Pak. bisa merasakan perbedaan gitu Pak. Merasakan perbedaan yang saya di saat ini sama yang sebelumnya itu bisa nampak. Iya. Semangat mereka, antusias mereka juga bisa kelihatan. Iya. Jadi memang tadi kan Pak Budi harapan dari pertanyaan Pak Budi itu apa harapan Pak Tommy ini setelah dalam diskusi kita ini kita selesai nanti apa yang harapan Pak Tommy yang ingin Pak Tommy dapatkan, misalnya Pak Tommy punya masalah nih ketika diskusi ini Pak Tommy akhirnya punya alternatif untuk masalah Pak Tommy itu kira-kira udah didapat belum? Kalau untuk saat ini belum Pak, Belum ya, belum sampai karena ya? saya kan ya intinya harus menyelesaikan dulu ya Pak ya. Iya. Menyelesaikan saya. Nah, Terus saya baru lanjut nanti masih rencana ya, dalam rencana. Nah, makanya tadi Pak Dirjen nanya komitmennya bagaimana, ya kan? Apakah memang betul-betul sudah dilaksanakan. Jadi sebagai coach Pak Budi ingin memastikan apa yang Pak Tommy ingin lakukan betul-betul dilakukan. Jadi nanti mungkin diskusi selanjutnya yang menanyakan itu apa yang Pak Tommy sampaikan tadi, ya saya nanti begini-begini. Nanti Pak Budi konfirmasi lagi. Tadi buat Pak, apa rencana kemarin? Nah, apakah ada lanjut? Nah, gitu. Jadi perasaan Pak Tommy kalau diajak ngobrol macam gini, gimana Pak? Kalau udah awal-awal tadi sempat tegang-tegang juga Pak. Tegang-tegang. Karena juga ya mungkin karena bahasanya udah formal ya. Oh. Kalau dia ngajak santai-santai sambil ini mungkin biasa. Kalau bersama Pak Budi sebenarnya kalau ngobrol dan santai aja. Santai, ya. Kan karena ada Pak Anto di sini.
another cup. Itu juga ada kalau gitu. Wajar itu. Iya. Wajar orang-orang. Kalau ada bapak lagi tadi kayaknya tapi tak tersalah. Tak uji langsung. Kalau nggak berani. Wajar ya. Iya, iya. Jadi kan tadi Pak Budi di awal sudah ngarahkan nih, dia ingin fokuskan fokus diskusi ini ya tentang masalah inilah ya tadi ya. Status ini ya, meningkatkan bagaimana usaha atau minat ini menentukan masa depan yang ceritanya kan, misalkan kuliahnya Lalu supaya tidak terpengaruh pada proses belajar tadi. oh ya, jadi fokus pada proses pelajaran di sekolah, jangan terpengaruh dengan keadaan kita gitu kan. Kita tetap fokus, kita berbuat saja mungkin itu kalau dia kita berbuat ya itu urusan yang di atas lah, penting kita usaha dulu kan gitu intinya itu yang penting itu ya. Tapi kalau seandainya Pak Budi tidak memfokuskan tadi, apa yang mau diobrolkan sebenarnya? Ada tak selain itu? Ya saya yang pertama ya target saya itu Pak apa selesaikan dulu masalah yang terbesar yang saya hadapi ini kan pertama sekali awalnya muncul pada status saya. Oh iya iya iya. Jadi ketika itu sudah saya anggap sudah clear, itu mungkin banyak lah Iya, iya. kedepannya mungkin saya bisa ikut EG atau bisa ikut jalur guru penggerak kan Jadi bisa. kuncinya itu dulu ya? Iya itu kuncinya. Perjelas dulu ya ini Itu statusnya. yang menjadi penghambat sebenarnya. Ah, Saya tuh kalau iya iya. ya senang juga ikut Kemampuannya ini Iya, ya. Bagus. saya ikut gitu Iya. saya suka senang lah tapi ya dibatasi sama ini Ini kalau untuk daftar guru penggerak belum cukup ya? S1 harus. belum bisa kemarin S1. saya Oh kemarin belum S1. iya ada beberapa juga kan sedang harus TKP ini. belum Sebelumnya? S1. belum bisa Memang belum kuliah. Sudah kuliah punya karena S1. itu tadi keadaan ekonomi tadi Oh. saya kuliah dari 2016 Pak. Ah. Jadi 4 semester saya itu cuti karena saya telat bayar Oh, uang kuliah. Iya iya. Itu waktu di sekolah lama. Jadi Tapi sekarang melanjutkan. ya setelah saya Oh, di iya. sini, akhirnya ada solusi di sini, Pak. Ada Hmm. solusi pas sekolah Dukung ya. mendukung, malah dia ini dulu. Nah ini pakai uangnya dulu, nanti saya cicil gitu. Alhamdulillah jalan itu dampaknya sangat besar sekali bagi saya. Berdukungan. Jadi Iya. intinya dukungan tadi ya, Pak Budi ya. Iya itu dari kawan-kawan juga. Iya. Iya. Ini Saya yakin hasilnya baik. Alhamdulillah. Kalau orang baik, pasti hasilnya jadi dapat pasti ya merasa bilang kita perjalanan kita kan Dengan waktunya yang kita berjuang. kita berjuang. Saya sedih juga Pak kalau lihat kawan-kawan yang tadi meeting saya itu udah P3 ke semua mereka rata-rata. Yang satu kelas saya lah. Iya. Apa-apa Pak. Nanti setelah dapat itu lulus kita kejar Ya. salib. Contohnya saya gitu kan, saya terlambat juga ya. Iya. Dingin tapi langsung kan semuanya langsung. Iya. Iya, Nah. itulah saya ini Pak, jujur beliau ini jadi ini walaupun saya tak pernah berbicara sama beliau. Jadi beliau ini seperti apa ya, boleh dikatakan panutan lah kalau untuk secara prestasi kan. Iya. Saya bisa Iya. dia ya Betul. bisa seperti itu saya bilang. Kita kayak orang yang dekat aja lah, nggak usah jauh-jauh lah ya. Tapi kan kadang saya ini juga Pak, ketika dia punya tugas yang double itu kan saya mikir ke diri saya bisa tak. Karena dia kemarin induksi ya Pak, Ya, ada sekalian ada induksi dan induksi, PPG, rasa. jadi Ya, itu berat Pak bagi Iya. saya itu. kita kan bisa mengukur kita sendiri lah ya, nanti bagaimana ke depan. Di sekolah kami pun ada yang PPG, ada yang daftar Ada juga sekali guru terus penggerak, juga. ya kan. Daftar aja dua-duanya tak apa. Nanti tengok yang lulus yang mana. Saya berpikirnya seperti itu. Kalau lulus dua-duanya, alhamdulillah. Jadi, ya Allah percaya. Iya. Berarti Allah ya kamu mampu Nah, gitu kan. itu tantangan, ya kan. Gimana solusi kita?
Ya mungkin Pak Tommy terima kasih waktunya ya. Iya, sama-sama. Mungkin ada kegiatan lain, ya silakan kami mau lanjut ngobrol lagi nih. Oke lah, lanjut. Nah. Ya, Pak Budi. Masih banyak ya. ya. Kasih Pak Pak Tommy. Anto, sama-sama. Boleh nggak Pak? Iya. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi menurut Pak Budi tadi sesuai tak dengan tujuannya tadi? Ada tak yang Pak Budi harapkan tapi belum keluar dari beliau? Alhamdulillah sih udah keluar dan Udah ya? bukannya sudah. Jadi juga sudah menyampaikan apa istilahnya permasalahan yang sedang dihadapi dan apa yang akan dia lakukan. Dan dia tahu mana yang prioritas dulu, apa nih yang harus aku siapkan dulu, karena Iya. kuncinya saat itu dulu, kuncinya dia harus selesaikan. Iya. Tadi kalau boleh tahu Pak Budi kan langsung mengarahkan tuh. Kita akan bahas ini nih. Kita udah tahu dia bagaimana orangnya, lalu permasalahan dia tuh Pak Budi sudah prediksi seperti apa. Iya. Kira-kira kalau tidak diarahkan, apakah itu jadi topik yang sama? Topiknya mungkin apa? Lebar. Sebelum makan ya Pak? Lebar aja. Lebar gitu ya. Topiknya mulai Pak. Akan sampai ke tujuannya, cuman tadinya diberi waktu dan butuh waktu. Dan kita kan juga terbatas oleh waktu, karena Iya. dia juga harus mengajar. Iya. Karena kalau kita ngobrol yang sebenarnya mungkin kalau kita Dia pelan-pelan memang. mengarahkan gitu, mungkin sebenarnya dia tidak ingin membicarakan itu. Nah, bisa jadi ya kan Dia tipe pendiam Pak. diam. Mungkin dia akan bahas topik yang lain. Iya. Jadi itu untuk mengarahkan tujuan kita supaya tercapai gitu ya. Untuk di akhir tadi. Karena kan itu tidak ada naskah kan, dari Bapak bisa lihat sendiri kan. Tidak Iya. ada ini, dan dia pun juga kaget dulu kok masalahnya ini. Dan memang sesuai sih dengan realita dia. Iya, sesuai. Ada tak pertanyaan yang menurut Pak Budi perlu disampaikan tapi belum Pak Budi tanyakan? Secara garis besarnya sudah semua Pak, cuman mungkin ada, cuman belum tergambarkan gitu. Ini masih belum puas ya, ini masih harus lebih dalam lagi, harus Perlu detail lagi ya. perlu detail lagi, Perlu detail lagi. Mereka secara gambaran secara umum. Dia pun masih bingung. Langkah-langkahnya tuh dia akan berbuat apa. Jadi jawabannya ya menunggu dulu, ya kan? Masih menunggu. Sebenarnya itu yang perlu digali itu ya itu tadi Pak. Apa ya? Alternatif. Jadi alternatif itu ya tadi kan belum ada, cuma fokus satu aja. Tanyakan apa yang sudah berjalan baik, apa yang perlu diperbaiki. Nah, untuk memperbaiki ini kira-kira atau ini apa-apa aja nih alternatifnya nih. Jadi kalau ditanyakan apa yang mungkin akan Pak Tommy lakukan, lebih detail. Apa ini mungkin untuk yang berikutnya ya, kesempatan lain ngobrol-ngobrol. Ya, sambil kalau latihan. karena ini tadi seperti kan ada untuk rekaman tadi kan, Dokumentasi ya. untuk dokumentasi kan menulis tadi. Jadi arahnya kita ke poin-poin itu kan, ke poin cerita tadi itu kan. Ya. Kalau menurut alur ya sesuai Sebenarnya. Di Cuman kan kita kan kalau itu kan harus ada basa-basi dulu, sampai ya itu dulu. nggak apa-apa, itu memang perlu. Memang supaya Ya. tidak tegang kan, supaya Ya. dia mau membuka dirinya dulu kan. Iya. Itu perlu di awal udah perlu. Kita cari chemistry-nya dulu Chemistry-nya kan? dulu. Biar dia mau bukan ngobrol, dia nyaman dulu. Jangan kita seperti menginterogasi. Iya. Jadi dia itu malah panik nanti. Mau tanya apa, nanya apa. Kadang-kadang kawan gitu, belum tahu konsep coaching seperti apa. Kita udah ngajak coaching ya, kita Iya. nggak tolong lah nanti aku mau coaching gitu kan gini-gini. Karena dia belum tahu konsep coachingnya seperti apa. Ini pengalaman Pak Anto pertama mendampingi kucing baru saya atau bagaimana? Atau udah pernah sebelumnya? Baru pertama kali saya. Ya kalau yang sebelumnya sama latihan-latihan tapi dialami dengan kawan-kawan Oh, Pak Anto juga melaksanakan itu. melaksanakan. Di sekolah juga saya kadang-kadang iseng-iseng ya panggil guru satu-satu cerita lah dia cerita
seperti apa. Cuma saya tidak sebut seperti ngobrol aja. Ya. Oh, karena sebentar saya mau ngobrol kan. Kadang tidak selalu di ruangan, duduk di depan, ada tempat duduk. Memang tanpa terasa itu memang butuh latihan. Nah, saya pun tama-tama ya kadang ngeblend juga. Kadang-kadang ada respon dia itu yang tidak sesuai prediksi. Nah, kita maunya dia jawabannya seperti ini, kenapa kesana kan gitu. Ya, jadi semakin melebar lagi kan. Makin melebar, kita kembali lagi. Mau kan kembalikan lagi kan. Mau kembalikan lagi itu kadang susah, dia tak mau balas yang itu. Iya. Nah, jadi ya kita ikat over dia lah kalau gitu. Jadi itu yang perlu tantangannya itu kembali ke fokus tujuan awal itu.